Torkel 930 ya yang memiliki ya. Nah untuk alatnya sendiri seperti ini Pak, Torkel 930. Mungkin kalau misalkan sebelumnya Bapak sudah memiliki yang series 800, kurang lebih secara fungsinya sama saja, tapi secara interface ya, untuk yang series sekarang ini dia sudah ada displaynya, dia touchscreen, sehingga lebih mudah untuk kita menyeting batasannya atau RGB yang digunakannya. Kemudian untuk kabelnya sendiri, dia kabel utamanya hanya ada dua Pak, kabel positif dan negatif. Untuk series yang 930 sendiri, dia menggunakannya yang ini Pak, 930. Nah untuk fungsinya sendiri, ini alat untuk menguji kapasitas baterai, dimana untuk alat sendiri ada beberapa metode Pak yang bisa digunakan. Umumnya yang biasa kita gunakan untuk menguji kapasitas baterai itu ada arus konstan. Namun di alat ini juga ada beberapa metode lain, diantaranya ada daya konstan atau berdasarkan profil beban yang biasa digunakan pengguna. Kemudian Torkel juga bisa digunakan untuk menguji charger baterai dan peralatan listrik lainnya yang membutuhkan pengujian beban resistif. Namun sebelum ke peralatan, ada beberapa Pak yang perlu kita perhatikan terkait keselamatan baik untuk alat ataupun untuk personel yang menggunakan. Pertama pastikan power supply-nya dalam keadaan baik. Kemudian prosedur pemasangan dan pelepasan ini sangat penting Pak. Jangan sampai pada saat kita proses pemasangan ini malah terjadi shorting ya. Kemudian jangan menyentuh bagian konduktif pada klem, kabel arus, kabel sensing. Kemudian harus dipahami bahwa ada risiko ledakan pada unit Torkel. Ledakan sih sebenarnya ini Pak, kalau misalkan kita melihat baterai-baterai lama yang mana dia sudah ada reaksi kimia atau berbuih sampai berbusa, nah itu perlu diperhatikan. Karena kalau misalkan uapnya sampai tersedot di Torkel, kan di dalam ada kipasnya di unit Torkel ya. Kalau misalkan si uapnya itu sampai tersedot, itu bisa mengakibatkan kerusakan atau bahkan sampai ledakan ya pada alatnya. Itu mungkin perlu hati-hati juga, perlu diperhatikan. Dan ini pada saat baterai lead acid di discharge, maka ini ada kemungkinan tadi Pak yang baterai meledak itu. Kemudian untuk meminimalkan resiko cedera pada personil, selalu letakkan unit sejauh mungkin dari baterai. Jadi ini penting juga Pak. Kemarin saya kebetulan baru juga ngirim alat uji Torkel yang harus diperbaiki ke UP2B ya. Itu permasalahannya ada di board fan-nya Pak. Jadi board fan ini biasanya bermasalah kalau misalkan si kipas ini bekerja terlalu keras. Penyebab kipas ini bekerja terlalu keras biasanya si unit ini dia sirkulasinya kurang lancar. Berarti kalau misalnya kita nyedot nih terus mampet, kan kita nyedotnya lebih keras ya. Nah begitu juga dengan si Torkel, dia kan ada kipasnya. Kalau misalnya kipasnya nyedot ini nggak terlalu lancar atau sirkulasinya nggak terlalu lancar, jadi si bebannya jadi semakin berat kan beban kipasnya. Nah itu akhirnya menyebabkan si board power supply pada kipasnya bermasalah. Pak, bisa langsung bertanya ya? Ya boleh. Itu kan tadi kan ada resiko ledakan ya, jadi harus antara Torkel itu dengan baterainya itu harus jauh ya, kalau bisa sejauh mungkin ya. Iya. Nah itu kalau jauh kan itu ada kemungkinan keterbatasan dari sisi kabelnya itu sendiri ya. Nah itu untuk memitigasi itu seperti apa Pak dari alat uji itu? Sebenarnya untuk sarannya sendiri Pak, kurang lebih dari jarak baterai ke alat itu kalau bisa minimal 1 meter Pak. Atau biasanya kalau misalkan di dalam baterai kan di baterai, habis itu langsung tembok Pak ya. Iya. Iya kan terkait alatnya nggak bisa terlalu jauh atau alatnya terlalu nempel sama tembok, akhirnya sirkulasinya jadi nggak lancar. Nah itu salah satu, ada dua Pak yang mungkin bisa Bapak lakukan. Pertama Bapak bisa menggunakan kabel extension. Biar si alat ini makin jauh dengan baterainya.
Atau kalau misalkan memang sudah menggunakan kabel extension atau memang tidak memungkinkan, tidak ada kabelnya, Bapak bisa tambahkan kipas eksternal, Pak. Jadi si kipas ini Bapak tembakkan ke torkelnya supaya sirkulasinya dapat sirkulasi tambahan, Pak. Mungkin kalau misalkan di ruangan baterai biasanya kan ada exhaustnya ya. Cuman untuk tambahan ekstranya Bapak bisa tembakin ke kipas. Biasanya kipasnya dari arah pintu ya, jadi nyedot dari luar pintu nyedot ke si torkel. Mas, kipas yang di dalam torkel itu dia menghisap dari luar ke dalam atau membawa panas dari dalam keluar? Dia ada dua sisi, Pak. Satu, jadi jangan ada di samping, Pak ya. Dia ngebuang panas dari dalamnya. Nah yang sisi sebelahnya nyedot udara luar ke arah dalam. Seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan tadi itu yang udara luar masuk gitu ya? Itu kalau misalkan ada reaksinya, iya masuk lewat dan itu. Untuk ini pengujiannya per sel Pak? Bisa per sel atau ketemu ukur satu-satu? Untuk pengujian kapasitas basic kita satu ini Pak, satu lebih. Satu sel? Satu bank? Satu bank, iya. Berarti nggak ada yang tappingan masing-masing selnya ya? Untuk aksesorisnya sendiri ada yang namanya BVM, Pak, baterai voltage monitoring. Jadi sebenarnya untuk torkel sendiri dia penggunaannya untuk satu loop atau satu bank ya. Lalu kalau misalkan Bapak pengen di selnya itu ada aksesoris tambahan lagi, Pak, namanya BVM. Jadi Bapak pada saat proses discharge Bapak juga bisa otomatis mendapatkan hasil untuk masing-masing selnya. Biasanya Bapak kalau misalkan uji Bapak ukur manual ya, pakai multi atau voltmeter ya, tiap sel. Kalau misalkan Bapak ada BVM-nya itu nggak perlu Bapak lakukan lagi, dia alat otomatis capture. Kelebihannya sendiri menggunakan BVM, kalau Bapak manual kan Bapak satu-satu ya. Artinya waktu pengambilan data di sel pertama dengan sel selanjutnya kan berbeda tuh. Bisa aja yang harusnya pada saat kita ngambil ternyata di sini udah drop duluan, atau pada saat kita ngambil ternyata beberapa menit kemudian sel sebelumnya baru ngedrop. Nah itu akhirnya nggak sama pengambilan data. Ya dengan BVM itu Bapak bisa mengcapture dalam waktu yang bersamaan. Oh ya. Beda berarti ya Pak? Nggak ikut BVM? Kebetulan untuk alat yang ini tidak dilengkapi dengan BVM. Tapi kalau misalnya kemudian Bapak membutuhkan itu bisa ditambahkan, Pak. Nomor lagi. Berarti terus gini Pak, itu kan kita melakukan pengujian kurang lebih kan sekitar 5 jam ya kalau normalnya. Namun ada kondisi di mana ketika kita kan tidak tahu ya, karena kan per jam kita catat ya. Iya. Tidak tahu di jam yang dari 4 ke 5 itu dia tiba-tiba mengalami degradasi ya, penurunan ya, degradasi ya. Itu gimana cara ngatasinya? Apakah dia bisa ada semacam pengaman untuk tiba-tiba stop gitu atau gimana? emergency stop Ya, emergency stop. Khawatirnya kan ngedrop kayak kemarin saya pernah sempat nguji itu tiba-tiba awalnya yang ngedrop cuma 1 doang, jadi 5 yang ngedrop lebih banyak itu. Iya. Untuk batasnya sendiri di atas nanti ada batasan atau limitnya, atau buat pause-nya emergency stopnya juga ada. Memang biasanya Udah otomatis ya berarti ya? kenapa? Udah otomatis gitu ya? Otomatis, Pak. Otomatis. Iya. Nanti kita bisa setting, nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Loh, siap. Tanya Pak, untuk kondisi baterai yang diuji ini kan baterai lama ya, jadi penyimpanan kami juga kami kurang baik, kondisinya terbuka, masing sel itu terbuka. Cuma kemarin kami pasokan bisa diuji itu karena tegangannya masih tercapai 1,2, 1,3, nggak terlalu parah lah. Beberapa banyak yang 0, lah ya. Terus beberapa kami coba tutup itu kayak apa ya, ada reaksi maksudnya keluar ini lah airnya kayak gitu Pak. Oh, kayak garam-garam gitu ya? Iya, banyak reaksi gitu maksudnya. Ini kan kemudian juga agak lama. Nah itu mitigasinya gimana ya, maksudnya sebelum kita uji
kita cek dulu secara safety-nya baterai ini. Karena patokan saya di awal cuma tegangan aja yang saya siapkan ini baterainya. Nah, gitu sih. Ini kan kita asumsi idealnya kan baterainya beroperasi normal ya, maksudnya baterai operasi ya, ambil. Tapi ini kan dari gudang nggak ada penyimpanan juga kurang baik. Satunya waktu diuji, istilahnya baterai ini sebenarnya bukan untuk dipakai. Nah, bukan buat spare juga, buat limbah sebenarnya, buat limbah. Takutnya pas pengujian ada hal-hal yang ini, hal yang apa namanya kurang baik lah. Itu mitigasinya. Jadi sebenarnya Pak, tujuan utama alat ini adalah untuk memastikan si baterai itu masih baik atau tidak. Dari segi kapasitasnya, normalnya kalau misalkan baterai ini kapasitasnya 10 Ah, kalau kita rubahkan 1 ampere, maka harusnya baterai kan habisnya dalam waktu 10 jam Pak ya. 10 jam itu normalnya. Tapi kalau misalkan ternyata kita discharge 1 ampere, ternyata dalam waktu 8 jam sudah habis, artinya kan ini si baterai sudah ada penurunan kapasitas, kemampuan penyimpanan ini ya. Seperti itu. Memang fungsi utamanya seperti itu Pak. Tapi pada Kondisi safety-nya aman aja ya, maksudnya kondisi baterai yang dipakai. Terus yang kedua, baterainya kan rata-rata secara level hampir level low ya. Saya kemarin nggak berani top up karena apa? Pernah saya kejadian level low saya top up terus nggak sempat nggak sempat ngecas, malah ngedrop baterainya dengan air tambah itu gimana? nggak di top up airnya. Di top up. Nah setelah top up malah ngedrop, makanya ini posisinya banyak kan low sebenarnya, utama aja ya. Sih, cuman di top up malah ngedrop. Iya. Tapi karena posisinya tidak dicas, setelah top up itu tidak ada pengecasan. Ini kan kemarin rekinya nggak dicas itu. Ini siapa habis di top up langsung dicas ya? Iya seharusnya. Makanya ini posisinya masih low semua. Penting paling enggak. Jadi sebenarnya baterai itu kan dia ada ini ya Pak. Kalau misalkan Bapak bisa dalam waktu tertentu, jadi dia punya ratingnya Pak. Kenapa kita nggak dicas itu dalam waktu 5 jam, itu ada alasannya juga Pak. Jadi sebenarnya kayak baterai itu dia ada beberapa kategori, ada yang Semco pengkodenya, ada yang A5, A8, A10 gitu. Kalau yang di kode 5 itu artinya dia bisa dibubarkan di 20%-nya idealnya. Ya, idealnya. Idealnya di 20%. Makanya kita pakai settingan yang 5 jam. 5 jam. Tapi ada beberapa baterai mungkin yang menggunakan kandungan asam itu ya, si kimianya itu ada yang menggunakan kode 8. Jadi Bapak maksimal itu di 1/8-nya untuk pembubarannya. Kalau misalkan Bapak lebih dari batasan itu, apakah bisa? Bisa. Cuman efeknya si baterai menjadi cepat panas Pak. Akhirnya itu merusak si baterai sendiri. Makanya sebenarnya kan pengujian kapasitas ini bisa pengujiannya destruktif juga Pak, merusak Pak. Makanya nggak boleh sering-sering Bapak pengujian. Untuk tes sendiri kan dia ada standarnya ya. Apakah di berapa tahunnya atau di berapa persen masa lifetime-nya. Biasanya dari pabrikan baterai sudah menginformasikan nih isi baterai ini lifetime-nya berapa lama. Dan kita pengujian baterai ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah masih sesuai dengan standar lifetime-nya. Misalkan dia di lifetime ke 75%-nya, apakah kapasitasnya masih sesuai di kapasitas 75% lifetime-nya. Seperti itu. Garansinya berapa lama? Standarnya sih garansinya setahun Pak. Cuman saya kurang tahu nih kalau di kontrak ada extend masa garansi mungkin. Oh. Tapi standarnya 1 tahun. Dan yang harus discharge yang diterapkan pada baterai dapat menyebabkan baterai meledak atau panas. Pastikan tidak terdapat arus yang terlalu tinggi. Tadi Pak sesuai rating baterainya Pak ya. Kalau misalnya tadi rating yang di 1/5, Bapak ratingnya di 20% aja, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi akhirnya efek tadi baterai jadi panas,
Nah itu bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan ledakan. Biasanya sih letupan gitu ya, kayak ada short yang pakai ini. Dan jika pengukuran eksternal diinstruksi atau memberikan nilai yang salah selama tes, maka harus akan naik ke tingkatan tertinggi sebelum tes dihentikan. Kemudian jangan pernah menggunakan torkel di lingkungan eksplosif. Terus jangan pernah meletakkan torkel di lokasi yang terjangkau gas baterai tadi ya, yang terlalu dekat. Kalau jadi secara pengujian Bapak mungkin bisa lihat secara visual juga Pak, apakah sudah ada bocor-bocor atau pada pengujian apa ada keluar buih atau gas. Nah itu usahakan kalau memang sudah ada itu Bapak bisa tekan emergency stopnya dan Bapak bisa tindak lanjut itu untuk baterainya. Itu sih sudah bisa dipastikan bahwa baterainya tidak baik ya, Bapak perlu perhatian khusus untuk baterainya. Kemudian sambungan kabel yang kurang baik dengan arus yang besar dapat menyebabkan api. Nah ini letakkan torkel di mana aliran udara tidak terhalang dan tidak bersinggungan dengan material lain yang mudah terbakar atau sensitif terhadap panas. Jarak minimalnya 1,5 meter di sisi torkel dan 2 meter di atas teksnya, maksudnya ke atasnya minimal 2 meter, ke sampingnya kurang lebih kalau bisa 1,5 meter dari dinding atau dari dinding ya 1 meter lah kurang lebih. Kalau misalkan masih dari 1,5 meter. Ini kalau misalkan baterainya bisa unitnya bisa diarahkan ke pintu akan lebih baik. Kalau misalkan tidak memungkinkan dan kabel extensionnya tidak ada ataupun sudah dipasang kabel extension tapi masih terlalu dekat, tadi Bapak bisa tambahkan kipas Pak buat antisipasinya. Nah ini jangan menempatkan torkel di dekat torkel lainnya atau unit Excel yang sumber panas ya. Kemudian ini dia, torkel dapat menjadi terlalu panas jika pendinginan tidak cukup. Tadi Pak, mungkin alat yang Bapak sebelumnya miliki kenapa bisa rusak itu Pak, karena mungkin overheat di kipasnya. Karena saya tanya juga di PT kata sebelumnya punya juga torkel CRS 800 dan infonya pernah rusak juga di kipasnya ya. Jadi mungkin ke depan itu bisa diperhatikan Pak terkait sirkulasi pada alatnya. Memang secara penggunaan alatnya simpel Pak, Bapak pasang kabelnya, setting arus discharge-nya, play, selesai. 5 jam Bapak tinggal setting itu. Cuma mungkin yang lebih perlu diperhatikan adalah masalah posisinya aja Pak. Posisi dari unit, posisi antara unit dengan baterai ataupun posisi unit dengan dinding ya, tembok ataupun sekitarnya. Dan itu perlu diperhatikan untuk menjaga peralatan lebih baik ya. Kemudian arus eksternal tidak boleh digunakan di atas 300 volt DC. Kemudian jangan arus eksternal itu apa ya? Sar arus itu ini Pak, klaim arus. Jadi kalau misalkan Bapak pakai TXL atau tambahan biasanya dikasih itu lagi Pak, klaim tengahnya. Kemudian jangan menggunakan peralatan selain yang disediakan ataupun dispesifikasikan. Ini biasanya kalau misalkan kabel Pak, kalau misalkan Bapak kabel yang kurang panjang tidak disarankan untuk menggunakan kabel extension lain, misalnya punya kabel yang besar buka jangkar lagi tidak disarankan. Kalau servisnya tempat Bapak juga Pak? Servisnya ini tergantung kerusakan Pak, bisa di tempat kami atau kalau misalkan memungkinkan kita langsung ke pabrik gitu. Pabriknya dia di Swedia atau sebenarnya ada service center juga Pak di Malaysia, cuman ya secara kapasitasnya mungkin kurang lebih 11-12 lah sama kami. Jadi kalau memang permasalahannya cukup sulit ya atau kalibratornya cukup tidak memadai, kita ke pabrik sih. Kalibrasi bisa tadi Kalibrasi bisa Pak. ada bisa ngeluarin sertifikat. Oh, kalau kalibrasi untuk sertifikasi kita nggak ada Pak. Kita nggak punya sertifikasinya gitu.
Kita biasanya mengadjust aja sih, karena untuk kalibrasi sendiri sebenarnya ada persepsinya ada dua pak. Mungkin kalau misalkan bapak yang sertifikasi itu kita lebih menyebutnya lebih ke verifikasi pak, karena kalibrasi di Indo ini yang sertifikasi itu bapak cuma mengukur aja pak. Misalkan ini bapak pengen di adjust 10 ampere, pembacaannya bener nggak 10 ampere, seperti itu aja, pembacaannya sesuai atau tidak. Kalibrasi sendiri sebenarnya kalau yang versi pabrik adalah menjirokan pak. Jadi kalau misalkan bapak injek 10 volt ternyata keluarnya cuma 9,8, maka dipasin lagi tuh ke 10 volt. Sedangkan kalau kita kalibrasi yang di kan atau di sertifikasi itu dia cuma kalau pembacanya 98 ya udah berarti dia ada error 0,2 gitu doang dia. Tidak menjirokan, hanya memberikan sertifikat aja. Itu menjirokan itu di tempat bapak nggak bisa ya? Harus di Swedia ya? Beberapa peralatan bisa kita lakukan di Jakarta, di Indonesia. Beberapa peralatan harus di pabrikan. Biasanya peralatan-peralatan yang agak ribet sih, kayak misalkan Esra itu dia untuk kalibrasinya lebih di pabrik ya. Kalau dia agak ribet secara outputnya. Tapi kalau yang parameternya tegangan sama arus sih di kantor sebagai besar udah bisa. Nah ini satu yang fungsi pengurangan arus eksternal. Ini kalau misalnya bapak ada, jadi untuk keluarga sendiri sebenarnya kalau misalnya kapasitas arusnya kurang besar, bapak bisa menggunakan extra load. Jadi kalau misalnya mau menggunakan extra load, diperhatikan menggunakan arus eksternalnya. Ini bisa bawa CT berhubung dengan arah arus sebulan, selalu ganti baterai di CT, maksudnya baterai di klaimnya. Ini juga dipastikan harus sudah dalam kondisi baik, kemudian arus rasio yang tepat. Kemudian jangan gunakan deterjen cair atau aerosol untuk membersihkan trokel. Gunakan hanya yang menggunakan kain lemak. Mungkin kalau misalkan bapak sering menguji di tempat yang berdebu, itu kan si kipas kan bisa nyedot debu ya. Nah ini mungkin tidak disarankan menggunakan kain yang menggunakan deterjen. Cuma menggunakan kain lembab aja untuk kain basah boleh nggak? Kalebo boleh. Kain basah nggak boleh. Kain basah jangan kan. Karena selain bisa menjadi sorting, itu bisa juga bikin karat nantinya. Sih. Kemudian jika unit torkel tersimpan lama, maka luangkan waktu minimal 3 jam gitu. Dapat semua suhu ruangan. Maksudnya sebelum dipakai ya bapak nyalain dulu tanda standby. Karena kalau misalnya kita penyimpanannya di tempat yang lembab, nanti si komponen-komponen elektroniknya jadi lembab. Kalau misalnya buka langsung gunakan, kan dia langsung ngedot udara ya. Itu khawatirnya bagian-bagian yang basah ini tertarik kalau jadi sorting. Penyimpanan di suhu ruang berapa? Penyimpanannya sih sebenarnya saya lupa, cuma kayaknya di bawah 70 derajat ya. Nanti mungkin bisa saya cek lagi di datasheet ya. Harusnya sih penyimpanan kalau misalkan masih di suhu Indonesia masih aman lah. Oh, berarti nggak harus ber-AC ya? Enggak harus. Biasanya yang penyimpanan tuh yang ada sedikit masalah tuh biasanya di daerah-daerah dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Atau biasanya daerah-daerah pesisir juga ini juga pak, jadi riskan juga untuk penyimpanan karena biasanya daerah pesisir itu lebih rawan korosif biasanya. Kalau dataran tinggi, Dataran tinggi itu biasanya kelembapannya pak basah. iya. Di sini kan pesisir ya. Pesisir. Ini kan di pesisir ini. Betul. Nah ini biasanya kalau pesisir itu kan udaranya cenderung lebih mengandung garam pak. Nah, itu biasanya lebih buat korosif. Nah itu bapak bisa simpan untuk alatnya sendiri kan di sini sudah ada transport case-nya pak ya. Jadi pasti relatif aman. Kalau misalkan bapak menyimpan di dalam transport case-nya, paling yang perkaratnya sih boxnya aja. Kalau misalkan tadi yang dataran tinggi itu memungkinkan juga tuh masuk sampai dalam ya.
basahnya. Berarti di ruangan AC yang 16 derajat itu ya juga nggak boleh juga ya, pasti. Kalau AC sih aman-aman aja Pak. Aman. Biasanya sih pengalaman kayak contoh di Buko tuh yang udah suhu sampai 12 terus sering turun kabut. Oh, Kalau AC kan paling ya cuma dingin aja, tapi kan nggak ada kabut atau basah gitu kan. Dorong kering. Kemudian untuk tampilannya mungkin bapak-bapak juga udah familiar ya dengan peralatannya ya. Ini ada ini beberapa bagian. Ada softwarenya kak Pak? Softwarenya ada Pak. Software ini untuk reporting aja Pak. Oh bisa ya? Iya, jadi bapak bisa ambil hasil pengujiannya, kemudian bapak buka di software. Tapi aplikasinya belum dikasih ya? Kenapa? Aplikasinya? Aplikasi ada dua Pak. Ada Talcal Viewer atau bapak bisa juga buka menggunakan Power BI. Bedanya? Secara tampilannya sih kalau misalkan yang pakai Power BI dia formatnya mirip-mirip kayak report Power BI Pak. Dia ada logo Power BI-nya. Lebih ke tampilan aja sih, tampilan format kemudian. Untuk parameternya sama aja. Mungkin kalau misalkan bapak punya peralatan maker, contoh kayak MRCT, mungkin kan di laptopnya sudah ada Power BI-nya ya, bapak bisa langsung. Gitu. Tapi kalau misalkan bapak nggak punya peralatan maker, di tas sendiri dia biasanya udah ada versi itu udah ada software namanya software viewer. Oh iya. Itu lebih enteng ya, software lebih kecil. Karena emang khusus buat Talcal aja. Iya. Tapi kalau misalnya bapak udah punya software Power BI, bapak bisa juga kita di software Power BI. Ini Pak, untuk displaynya itu dalam bentuk grafik selama 5 jam pengukuran atau seperti apa? Grafik aja atau ada yang lain ya? Dalam bentuk angka ya? Angka-angka di pembacaannya itu? Dia ada grafik dan juga angkanya ya. Itu angkanya maksudnya angkanya yang dijelaskan secara yang kita masukkan template itu atau angka hasil dari itu ya? Angka hasil kan? Hasilnya itu ya? Hasil. Sama kalau misalkan template yang bapak masukin itu ada juga beberapa template-nya. Biasanya dia ada angka waktu di jam keberapa, sampai keberapa. Tapi itu secara keseluruhan ya. Kalau misalkan bapak pakai tadi BVM, nanti di reportnya ada juga tuh grafik untuk tiap-tiap selnya. Oh. Jam pertama berapa, jam kedua berapa, seperti itu. Berapaan mas BVM? BVM saya kurang tahu sih harganya ya. Karena dia BVM sendiri dia ada dua Pak. Ada BVM 300 sama BVM 600. Nah itu yang 300 itu isinya ada 30 unit. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan aja. Misalkan bahwa baterainya ini ada berapa sel. Misalkan 6. ada 80 sel, berarti kan bapak perlu beli dua kan. BVM 600 sama BVM 300. Karena BVM 600 itu bapak dapat 60 buah, BVM 300 ada 30 buah, jadi 90 buah kan cukup untuk baterai bapak. Seperti itu. Ini tampilannya dengan display. Ini di bagian kiri. Ini ada TX stop. Jadi kalau misalkan tadi Pak, kalau misalkan bapak hubungkan ke extra load, nah ini nanti yang dihubungkan untuk memanage stopnya ke extra loadnya. Kemudian sini ada port untuk alarm, ada volt 29 volt. Kemudian ada extra. Konsepnya extra load itu gimana ya? Extra load jadi sebenarnya kan untuk Torque 930 sendiri kan dia untuk arusnya kan maksimal di 220 ya. Tapi kalau misalnya bapak di baterai 110 paling cuma berapa gitu kan, cuma berapa ampere gitu. Nah kalau misalkan bapak kapasitas baterainya butuh ampere yang lebih tinggi, nah itu bapak bisa menggunakan extra load, jadi si kapasitas harusnya bisa jadi lebih tinggi, misalnya dari 20 jadi 300 atau jadi 400 seperti itu. Jadi seolah bapak punya dua unit Talcal yang di paralel ini. Jadi kapasitas maksimum discharge jadi semakin tinggi ya. Karena ada yang 325 itu ya, ada yang itu ya maksudnya ya Pak, 100 AH itu ya dari situnya ya? Bukan Pak, jadi kayak maksimum discharge, misalkan ini maksimum discharge contoh
cuma 100 ampere. Iya. Sedangkan bapak misalkan pengen discharge 200 ampere, berarti kan kurang kan. Kalau misalkan bapak tetap paksa pakai 100 ampere, berarti kan bapak nggak discharge perlu waktu 10 jam. Nah kalau misalkan bapak pengen discharge di 200 ampere, bapak mesti tambahin lagi extra load. Extra load itu berarti beli lagi ya? Beli lagi loh. Oh. Makanya biasanya yang butuh load besar kan biasanya kayak di pembangkit ya. Iya. Pembangkit kan baterainya kapasitasnya besar-besar ya. Itu biasanya yang menggunakan extra load itu di situ. Ini bisa nguji BSS nggak? BSS tuh Baterai Energy Storage System. apa itu? Oh ini baterai tapi storage system gitu dia pak. Sistem. Dia modelnya gimana? Dia itu kalau nggak salah dia ini teknologi karbon gitu dia. Dia bukan nikel kadmium. Oh, baterai kering. Iya, baterai. Bisa baterai kering. Bisa. Tapi dia 8 mWh sih. Watt-hour. Tapi nggak tahu apakah bisa dipisah-pisah atau enggak gitu. Bisa sih baterai kering bisa juga, cuman mungkin ada perbedaan lah antara baterai kering sama baterai basah. Kalau baterai basah kan biasanya kalau misalnya bapak sudah ada penurunan di tiap selnya, bapak mesti bisa di itu ya, bisa di top up atau bapak bisa ya ada kelihatan lah gitu. Tapi kalau baterai kering ya nggak gitu, dia tiba-tiba ya udah rusak aja, blackout itu baterai itu. Dalamnya ada fuse-nya ya pak ini? Dalam alatnya. Di dalam alatnya dia ada thermal cut off lah. Modelnya bukan fuse dia. Bisa diganti-ganti juga ada spare-nya ya? Modelnya bukan kayak fuse dia pak, jadi kayak MCB gitu lah kurang lebih. Putus nanti nyambung lagi gitu. Iya. Kalau fuse sendiri kayaknya nggak ada sih kayaknya. Dia modelnya kayak begitu, kayak IC gitu, IC pemutus ya. Itu alarm ketika apa ya pak? Nah ini alarm ini sebenarnya buat eksternal aja pak. Kalau misalkan di sini kan bapak bisa kasih warning pak ya. Sebenarnya kalau misalkan sudah mencapai titik ini kan dia di sini bakal muncul nih biasanya warning, stop. Nah itu bapak bisa masukin ke eksternal alarm. Jadi kalau misalkan udah warning nih nanti mesti buzzer seperti itu. Jadi biar pemberitahuan aja nih kalau misalkan kita lagi beda ruangan, terus biar kita tahu nih kalau misalkan udah mencapai warning atau stop bisa pakai ke tadi alarm. Dan nggak sampai kosong ya? Iya. Itu apa yang tadi pak? Coba yang 5 extension itu apa? Mengukur arus di Tadi jalan. pak yang menggunakan sana arus lagi pak. Jadi kalau misalkan bapak nguji apa namanya menggunakan extra kan bapak mesti bandingin juga nih arus yang di kita misalkan bapak mesti bandingin juga sama arus yang di extra apakah masih sama atau enggak nih, linear atau enggak. Itu untuk verifikasi sih. Itu udah masuk modulnya enggak? Kenapa? Dropnya udah ada dapat juga. Harusnya enggak sih kalau nggak pakai extra harusnya enggak. Tapi kalaupun karena untuk internal si kabelnya sendiri kan dia sudah ada pak. Jadi pada saat bapak tanpa menggunakan ini pun bapak udah kebaca nih tegangannya berapa, ampere discharge berapa kan udah ada. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi digunakan. Ini bisa digunakan kalau misalkan bapak menggunakan extra. Nomor 5 itu hubungannya sama nomor 1 ya? Iya betul. Oh iya. Karena kan bapak punya 2 device untuk mensinkronkan antara 2 device ini untuk verifikasi ya apakah sesuai atau tidak kan perlu peralatan eksternal. Ini untuk box sebelah kiri itu umumnya sih biasanya jarang digunakan pak. Nah ini untuk bagian 2 juga ini bukan kabel komunikasi ya. Ini RJ45 untuk servis pabrik, bisa untuk memprogram si software juga itu pabrikan, akses pabrikan. Alarmnya dapat juga nggak pak? Itu kayak buzzer-buzzeran gitu nggak dapat? Dia pakai yang manual aja pak, dari alatnya ini. Kemudian ini untuk displaynya, ini sudah touchscreen. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada parameternya ada 4 pak. Ada voltage, kapasitas, waktu dan BVM.
Nah tadi ini BVM ini yang tadi Pak yang parcel. Jadi kalau misalnya Bapak ada BVM ini jangan diaktifkan. Karena ntar hasilnya parcelnya 0 dulu, jadinya nggak bisa uji. Itu untuk voltage itu antara low dan high ya atau apanya itu ya Pak? Iya, batasan drop tegangannya. Baterainya berapa? Misalkan 110. Iya. Dia dikasih batasannya. Misalkan yang pertama ini warning, yang kedua ini stop. Misalkan Bapak pengen stop ini ketika baterainya di berapa volt. Misalkan contoh di 80%, misalkan di 87 volt. Nah, di sini kamu bisa setting di stopnya di 87. Jadi kalau misalkan si baterai yang drop sampai dengan 87 volt, si alatnya akan otomatis berhenti. Nah, kemudian sini ada warning Pak. Warning ini biasanya lebih besar dari stop. Jadi misalkan Bapak setting stopnya tadi di 87 contoh. Jadi biasanya ini Bapak setting di 85 atau 80. Jadi sebelum baterainya benar-benar stop, ini Bapak udah dapat indikasi duluan yang awalnya nih, bahwa oh ini bentar lagi udah mau stop nih. Jadi itu input manual di situ dulu ya? Di sini input manual Pak, karena kita perlu hitung dari kapasitasnya baterainya kan berapa volt. Tadi ini berdasarkan tegangan. Kemudian kapasitasnya, misalkan kapasitasnya berapa? Contoh misalkan 100 Ah, Bapak setting di sini, di stopnya di 100. Maka kalau misalkan baterainya yang bisa sudah 100 Ah, berarti kan harus stop kan? Lupa stop di situ. Kemudian untuk warningnya di bawahnya. Jadi kalau baterainya 100 Ah nih Bapak bisa masukkan 90 atau 95. Jadi sebelum baterainya habis nih Bapak dapat indikator duluan, indikasi duluan kalau baterai sudah mau habis. Seperti itu. Berarti nggak ada kayak semacam standarisasi ya untuk batasan range-nya berapa gitu ya? Kan ada antara 90 kah atau apa? Atau kira-kira kita aja ya? Iya. Untuk ininya ya, apa warningnya Iya, ini ya? iya untuk warningnya baik di kapasitas maupun di voltage-nya. Gak ada standar berapa persen dari Iya. kapasitas itu mas, sebenarnya 110 kan, oh ini cuma 10, Gak ada gitu. 10%-nya atau berapa gitu. Untuk warningnya atau untuk stop ya? Dua-duanya. Kalau stopnya sendiri ini ada batasannya, ada standarnya. Contoh kalau misalkan Baterai 110 nih. 110 kan dia ngedropnya kan di 80% ya? 80% dari 88 lah berarti. 88. Nah berarti ini stopnya ini Bapak bisa atur di 88. Oke. Kemudian di kapasitas, misalkan contoh kapasitasnya 100 Ah, maka di sini waktunya di 100. Harusnya kapasitas di 100 Ah Bapak setting. Kemudian di waktunya misalkan Bapak di-charge di 20%, maka stopnya ini kan Bapak setting di 5 jam ya, 5 jam dia harus stop. Nah seperti itu. Nah untuk warning sendiri nggak ada Pak, nggak ada standarnya. Nah ini biasanya Bapak kalau tegangan ini lebih kecil ini untuk informasi aja Pak, informasi sebelum iya benar. Nah untuk berapanya sendiri kadang kan Bapak bisa berdasarkan pengalaman nih, misalkan oh ini kalau baterainya dari 90, misalkan dari 90 volt dari 100 volt ke 88 misalkan cepet nih, kadang ada yang dari 95 volt ke 88 cuma butuh waktu berapa menit, ada yang memang waktunya cukup lama. Nah, itu Bapak bisa atur sesuai pengalaman Bapak aja. Mas, ini suplainya 220 ya? Kenapa? 220. Oh supply-nya dia buat 110 juga bisa ya. AC ya? Oh bisa ya. Atau pas jelasin ini mau ambil alat dari sini kan? Biar dihidupin di sini. Boleh aja kalau itu. Iya. Mas, kalau GI yang udah ada VSM-nya itu bisa pakai nggak BBM-nya? Bisa ya. Pas biasa. Ini apa? Sistem monitoring ya? Udah ada kayak panel Bisa. real time itu. Bisa. Oh bisa. Bisa dihubungkan berarti. Kenapa? Oh, Bisa dihubungkan. BMS. BMS ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena beda ininya Pak, komunikasinya dia. Nah ini tadi ada waktu, settingan waktu juga sama. Nah tadi Bapak mau ngasih, pokoknya tadi untuk settingan waktu stopnya kan udah ada standarnya. Kalau untuk warningnya Bapak bisa disesuaikan aja. Misalnya ternyata dari waktu 4,5 jam atau bisa di 4 jam Bapak kasih warning.
bahkan bisa di 4 jam 45 tergantung, karena beda baterai beda juga tuh. Misalkan ini pengalaman bapak nih baterai nggak mungkin 5 jam nih, misalnya 4 jam setengah atau 4 jam udah habis, bapak bisa setting misalnya di 3 jam atau di 3 jam setengah seperti itu. Itu parameternya harus diisi. Parameter mana? Itu yang pengujian tadi ya itu. Iya, minimal salah satu bapak isi. Oh minimal salah satu. Jadi tidak mesti semuanya gitu ya? Betul. Karena kalau misalkan bapak nggak isi dia bakalan nge-discharge terus pak. Iya. Kalau dia cuma settingan untuk stopnya di mana? Stopnya gitu. aja. Karena kita pengen tahu kan, oh di baterainya udah habis ya kan? Nanti dia akan stop di yang mana lebih duluan terdahulu apa namanya? Betul, duluan sampai ya. Nah, untuk settingan ini bapak bisa atur di awal atau pada saat pengujian bapak Usah ya. yang bapak udah nguji nih, oh lupa setelah masuk Usah itu cuma 2,5 jam. Itu untuk karannya itu 20 itu dari AH-nya dibagi 20% ya, dibagi 20 ya. Iya. Total 20 ampere 100 bagi 5. 110. Jadi berat AH-nya biasanya berapa sih? Mas? Macam-macam, ada 275, ada 110. Sama-sama 110 volt DC tapi AH-nya beda-beda. 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 Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang 325. Kalau mau ngetahuin ini arusnya beban DC tahu? Saya biasa dibagi itu baru Harus beban di sini maksudnya gimana? Kan Beban. nanti ketika ibaratnya PO nih, nah bebannya itu berapa yang ditopang Oh. baterai itu. Jadi kita tahu kira-kira baterainya entah berapa jam gitu. Lebih ke arus aja sih kayak gitu. Arusnya berapa? Gitu. Iya. Nggak tahu ya. Kalau bebannya Atau terima sen gitu. Iya, berarti lebih ke arus aja. Ya, harusnya harus DC mas ya. Ya harus DC ya. DC-nya. betul arusnya. Jadi bapak Kalau dari Rekomendasi dari pabrik kan gimana? Misalnya contoh, kayak tadi kan katakan aja baterai itu 275. Mobil 275an, ada rekomendasi pabrik ini gimana untuk pengujian? untuk pengujian ini bisa tadi pak tergantung dari juga baterainya ya. Kalau misalnya juga baterainya yang A5 bisa tuh pokok Jadi nempel aja mas ya? Iya. Nempel aja ya. Iya, di nempel atau di apa? SAT-nya atau SAT-nya ada biasanya dia. Biasanya sih di tadi pak di 1/5-nya aja. 1/5. Atau kalau compact yang paling aman ya di 1/10-nya. Cuman yang lama jadi 10 jam kemudian. 10 jam. Iya. Tapi alat samar itu bisa tahan berapa jam? 1/5 dari yang 20%. Kalau aman sih bisa lama pak. Selama ruangannya Hari oke, lima. Iya. atasannya oke, itu bisa maksimal ada nggak? Wah, iya pak. Iya. Cuman ya tadi pak kan tergantung dari arusnya juga. Karena kan si arus ini punya keterbatasan kan untuk bisa arusnya berapa. Paling ada dari situ aja kan. Ini yang sudah terupdate ya mas? Sama 30 ini paling baru ya? Iya betul. Ada satu itu 840 30. Itu yang seri selamanya ya. Belum ada displaynya kan. Ada tapi LCD LCD. kecil ya. Karena kan normalnya untuk menguji ini sebenarnya cuma 10 jam aja loh, maksimal itu kan. Tapi biasanya baterai sendiri Apaan kita yang standarnya kan yang paling gede kan yang di 10 aja ya, 10 ya. PS itu yang kedua. PS komunikasi ya. Untuk update software itu kan yang terbaru masih ada. Iya. Perkiraan tuh dia kalau kita pakai update itu nanti dari pabrikan sudah update atau gimana atau kayak apa nanti kan? Update software sih lebih ke firmware pak ya. Untuk firmware sebenarnya kalau misalnya mau nggak ada masalah nggak perlu diupdate. Iya kan bisa bisa mau 2 tahun kah atau tahun Nggak masalah. Cuma kalau kepada lebak, atau apa gitu pak, kita share firmware-nya. Bisa langsung stop aja. emergency stop. Kemudian sih ada port USB, akhirnya sebelah kiri ada BVM-nya, artinya port USB yang ini. Kalau misalnya menggunakan BVM, dikoneknya mesti yang ke sini pak. Tapi kalau misalnya bapak cuma mau untuk mengambil data, bapak bisa juga gunakan yang mana aja. Asal ada softwarenya. Ya, software buat ngebukanya pak. Untuk software sendiri free pak, jadi kalau misalkan bapak emang hilang flash disk ya, bapak bisa download di webpage-nya.
baik yang torque viewer ataupun yang port. Tadi ini Ethernet sama untuk akses pabrikan. Kemudian sini ada knob control, terus ada buzzer untuk alarm. Tadi Pak ini alarm yang internal, yang eksternalnya belum dapat, di sini masih ya bawaan aja. Kemudian sini ada power supply Pak. Pak, itu Ambil datanya di nomor 8 itu ya Mas? 8 sama 7 bisa Pak. 8 sampai 7 bisa. Iya, 7 bisa. 7 bukan yang tambahan tadi ya Pak ya? BVM itu ya? Iya, bisa buat BVM, bisa juga buat ngambil data. Oh bisa juga ya? Iya. Bisa juga buat mouse, kalau misalkan lo touchscreen-nya udah agak ini pakai mouse bisa juga. bisa pakai bos ya? Oh iya iya. Kayaknya bisa deh, bisa deh. Bawahnya ikut. Karena biasanya pada saat bapak ngambil data kan yang buat cetakannya kecil banget tuh, kan suka susah kan. Ya itu. Berarti harus pakai lain juga langsung ke laptop ya? Bisa. Langsung diambil dari laptop. Langsung nyambil di laptop, Pakai dulu aplikasi atau? kasih dia langsung kayak mouse aja. Bukan. Pakai power TV tadi Mas ya? Oh enggak, ngambilnya bapak itu pakai flash saja, dimasuk ke sini, nanti bapak copy dari alatnya. Seperti itu. Software dia cuma buat ngebaca aja. Power TV itu cuma ngebaca. Baca aja. Bukan buat Power TV itu aplikasinya. Ada banyak hacker juga tuh. Nah, kemudian ini biasa nih grounding, power supply, ini arus di tegangan. Untuk tegangan sendiri sebenarnya nggak perlu Pak. Bapak pada saat bapak connect kabel arusnya, ya kan udah otomatis kebaca ya tegangannya ya di tampilan alatnya. Biasanya di sebelah tulisan ready atau connect itu nanti kebaca nih. Tapi nggak perlu Mas ya? Contact sense. Nggak perlu. Nah ini beberapa logo-logo ya pada tampilan utama, mungkin udah cukup familiar. Ini konfirmasi, keluar, play, stop, pause, atau ini kompensasi suhu. Kemudian ini tadi ada food guide, Kan ini file. isinya apa? Ada rangkaian juga nggak Pak? Nggak ada sih kalau orang lain, dia cuma kayak keterangan-keterangan aja Pak. Terus ada ini tadi ada file, yang kayak gini Pak contohnya. Ini buat setting, ini ready, ini pembacaan tegangan. Jadi kalau misalnya bapak langsung udah connect, dia otomatis langsung baca pasti tegangannya. Kemudian sini ada stop, ada play, ini ada file. Tadi kalau misalnya mau pengen copy file ke USB, kamu bisa connect USB-nya ke alat, kemudian buka file, nanti bapak pilih file kamu di copy ke flash disk. Oh, ini Mas. Kalau ternyata pada saat jam kedua atau jam ketiga dari C5 itu kita di tengah-tengah pengujian ada baterai yang drop. Nah, berarti kan kita harus mengurangi ya yang dropnya gitu kan. Selnya ada yang drop. Kan nggak mungkin di stop gara-gara satu ya. Nah, dikurangin dulu. Nah, itu bisa di continue ya atau diganti gitu. Bisa digabung. Terus di pause di continue ya metodenya. Iya. Dan biasanya kalau misalkan dropnya Di bawah 1 ya atau gimana? tergantung sih. Biasanya bapak tahu atau enggak tuh. Misalnya bapak tahu dia ada yang drop, kan ada bapak mengukur tiap sel kan. Iya benar. Biasanya kalau bapak nggak setting dia akan terus discharge aja walaupun salah satu selnya ada yang drop. Kecuali bapak pakai tadi BVM. Kalau pakai BVM kan tadi di settingan sininya kan tahu nih. Kalau misalnya ada salah satu sel yang drop, bisa di stopin dari iya. ini kan macam tiap sel masuk ke situ. Oh ya penting itu Pak ya BVM. Berarti di pause gitu aja atau dibiarin dengan discharge gitu. Soalnya nggak ketahuan ya sel yang mana. Pada saat jam ke Biasanya kan iya pada saat bapak ukur tuh baru ketahuan tuh. Iya saya ngukur gitu. Aku sendiri. Cuma pas jam ke-5, 4 ke 5 itu ngedropnya banyak. Iya. Kalau nggak ada BVM nggak ketahuan. Iya satu-satu. Iya. Saya kemarin di Petung gitu juga. Jadi sambil uji, sambil kita satu-satu gitu. Iya itu kan uji sudah terus. Dia ada 1,2.
tuh. berapa jadi kalau kita mau ngangkat dia harus pakai USB yang kecil supaya Iya, saya stuck salah. dia. Biasanya kalau kita lihat kalau ada sisi website-nya berapa? Udah. Berarti langsung dilepas aja nih. Normalnya tapi saya kemarin lanjut aja. Tapi kita tandai ya mana-mana ya. Iya, Sejauh ini nggak normalnya diganti, di jumper, sejauh ini ya. ganti bro. Ada nggak guys? Nah, ini kayak itu yang 643 juga. Cuma kalau pakai hapus saya belum nyobain ya. Plastik itu kan ya jadi tetap Karena harus dia dulu. punya sesuatu dia perlu Karena kan Ya, satu bank itu kan ya bisa 180 saya lihat. Iya, Tadi berbicara sel yang berapa ya? nggak ketahuan soalnya. Selama ini kan Seperti yang kita tahu ya. Jadi kalau misalkan salah satu sel itu ada yang ngeblok, ini kan dia bakal membebani sel di sebelahnya Pak. tapi bangunnya itu tetap nyambung kan antara satu dan Itu sebenarnya bukan pertanyaan Tapi kita bakal reaksi atau enggak ya? biasanya sih tetap dilanjut Pak. Cuma kita tandai daya atau profil tadi ya. Umumnya kita menggunakan konstantan arus. Karena ketika kita menggunakan konstantan arus kan yang berubah tegangannya ya. Nah, kita bisa lihat tuh kapasitas baterai kan kita bisa lihat kan dari tegangan itu. Iya. Ya ini untuk arus yang bisa apa? Tadi ini output GT ya. Juga kayak apa namanya? Biasanya ini lebih ke keterangan sih, misalkan keterangan ini apa? Kemudian ini ada tadi metodenya, ada beberapa metode, ada konstan arus, konstan daya, resistasi konstan, kemudian profil ini biasanya Bapak bisa atur. Jadi misalkan di jam pertama discharge-nya berapa ampere, jam kedua berapa ampere, beda-beda. Nah ini biasanya sih salah satunya digunakan di manufaktur baterai buat melihat karakteristik baterainya. Nah, mungkin kalau buat di tempat Bapak nggak terlalu pakai ya buat karakteristik ya. Kalau konstan daya kayak gimana? Konstan daya sama Pak, dayanya yang tetap. Iya, jadi bisa arusnya dulu berubah dan tegangan dulu. Jadi kalau misalkan arusnya tegangannya turun, arusnya naik, tegangannya naik, arusnya turun. Tapi daya yang diisikan ini contohnya kalau misalnya menggunakan profile, sini contoh ada profile arus, contohnya misalkan di durasi 1 jam dia discharge 10 ampere, kemudian 30 menit selanjutnya dia discharge 10 ampere, seperti itu. Oh ini apa nih bisa ya di Profile. Jadi biasanya buat ngelihat karakteristiknya. Nah udah ini di looping, jadi 20 ampere sejam, 30 menit 10 ampere, Nanti 20 lagi. 20 lagi gitu. Oh, ada fiturnya ya. Iya. Nah, ini Mantap kayak hujan ya. ini biasanya buat di manufaktur baterai kalau misalnya diperlukan gitu. Udah ready ya. Nah kemudian di parameter limit ya, baik untuk warning atau stop. Ini tadi ada berdasarkan tegangan, kapasitas, waktu dan juga persel ya. Untuk catatan untuk limit sendiri ini Bapak bisa ubah-ubah Pak, baik sebelum pengujian ataupun pada saat pengujian. Jadi kalau misalnya Bapak ada yang kelupaan kita udah play, misalkan udah 2 jam kok kelupaan nih kita belum masukin parameternya, kita bisa namatin. Di pause dulu, baru dimasukkan. Nggak usah langsung aja. Oh bisa. Kalau bisa survei, bisa. Kalau punya parameter di tengah perjalanan bisa. Kenapa? Punya parameter di tengah perjalanan. Bisa. Kan tadi ibaratnya arus dulu yang konstan. Ya kan? Terus habis itu yang step berikutnya step 3 dayanya yang konstan gitu. Nggak bisa. Kalau Bisa ya? Semua mesti karena itu beda metode kan. Beda metode pengujian. Nah ini contoh kalau misalkan dia sudah mencapai warning
Misalkan kalau ada di tadi bapak kartu warningnya di sebelah aspal misalkan sudah mencapai, nanti dia akan muncul nih voltage warning. Dia sih biasanya nggak itu uji nggak stop ya, cuma muncul itu aja alarmnya. Sampai dengan yang parameter stop tadi dia baru stop. berhenti. Ya. Dia kalau yang stop ini cuma stop aja pak. Jadi entah setelah itu apakah mau pengen di stop udahan pengujiannya atau mau pengen lanjutin pengujian lagi. Kalau untuk pengujian lagi berarti kita atur parameter stop lagi. Betul, kita naikin lagi parameter stopnya. Seperti itu. Cuman biasanya kita dari situ di stop ya, karena kalau udah mencapai stop berarti kan sudah mencapai di bawah standar kita tentukan. Dalamnya ini ada ini ya Pak, ada heater. Kenapa? Dalamnya Damilosnya ada heater. Ada heater. Dalam circle-nya ada heater atau kipas aja? Kipas aja. Kipas aja? Oh enggak, bukan pemanas ya ini. Bukan pak, karena pada saat kita ngedicas kan dia akan menghasilkan panas pak. Oh, Dari materialnya kan. iya berarti heater. Lebih ke karakteristik pengujiannya aja. Kalau ini manual booknya ada yang soft nggak? Kenapa? Soft kopinya. Ada pak. Berarti minta ya. Soalnya ini kan bisa udah PT-nya aja bisa. Biasanya ntar manual sama data kita saya share juga. Oh iya. Nah ini kalau misalkan limit stopnya sudah tercapai, si pengujiannya akan pause dulu pak, pause, nanti ketahuan nih berarti pengujiannya bapak bisa lihat kan yang mencapai apa, baru setelah itu bapak bisa tentukan apakah bapak pengen lanjut lagi atau bapak pengen stop aja. Kalau dia di stop dia otomatis akan ter-save ya? Iya. Enggak. Dia muncul tulisan dia save atau tidak. Oh. Iya. Seperti itu. Oke, ke Tapi harusnya kalau baterai normal berarti nggak bakal menyentuh stop ya mas? pasti menyentuh stop pak, karena kita kan tergantung bapak setting ininya nih, stopnya yang setting apa aja. Normalnya kita pasti batasin di waktu dengan arus dengan kapasitas ya. Jadi kalau misalkan kapasitas 100 Ah, makanya kita batasin di 100 Ah. Jadi ya kalau 100 udah kita stopin aja. Atau di waktunya misalkan bapak setting di 1/5-nya, berarti kan bapak setting di 5 jam langsung ke stop. Kalau apa namanya udah stop di 5 jam atau di kapasitas arusnya, berarti kan si baterai ini masih 100% atau lebih gitu. Karena kalau misalkan baterainya ini sudah drop, kamu paksain, nantinya malah merusak baterainya, makin merusak baterainya. Makanya biasanya tegangan kita batasin di 80%, terus di waktunya juga, karena kalau misalkan dia melebihi dari standarnya makin rusak. Ini untuk mengatur limitnya, bapak bisa tekan ini sampai dia biru, kemudian baru masukkan parameternya. Kalau ditekan dulu aktif baru bisa masukkan. Iya, betul. Jadi kalau yang abu-abu ini dia aktif untuk parameternya. Ini masukannya cuma pakai itu tadi profit, yang putar-putar bisa sampai berapa ini? Ada ininya pak, kalau misalkan bapak tekan dia ada muncul keypad. Oh ada keypad juga. Bapak bisa masukin dari keypad atau bisa pakai profit juga bisa. Nah ini menu test manager. Tadi kalau misalkan mau pengen ngambil data, mau bisa pilih icon file. Kemudian nanti setelah mau tekan icon file akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini hasil tesnya, mau bisa pilih centang. Kemudian mau pilih yang ini dia, copy ke Oh, itu dia dalam bentuk apa Pak? Excel. Lupa sih ya, filenya namanya
Iya. CSP atau apa gitu. Berarti harus dikonversi lagi ya ke ini ya. Kalau Iya, nanti mau buka dari software. Iya. Dari software Bapak bisa langsung save as PDF. Oh. Dia lebih mudah ya. Kalau yang 840 itu sulit dia geser ya kan, bisa kelewat gitu kan. Iya, karena yang baru kan dia displaynya lebih interface-nya Bisa diganti nggak displaynya Pak? Atau Yang lama? Solusinya colok komputer kah? Kalau mau nggak bisa Pak, yang lama ya. Aduh. Makanya juga yang series 800 kan dia udah discontinue dia. Ini keluar tahun berapa nih Pak? Saya kurang tahu pastinya ya. Cuman ya tahun 2000-an nih. 2000 ya 2010-an ya. 2010-an. Karena Torkel sendiri dia udah lama. Dulunya Torkel sendiri pabrikannya programmer ya. Atau Kneji dia ada buat LPG namanya programmer, dia produksi Torkel ini dari tahun lama ya. Nah kemudian programmer ini diakuisisi sama Media dibeli. Nah sekarang udah ada dari Media. Nah ini tadi tampilannya ya, untuk menghapus, ini untuk pembatalan, ini untuk copy ke flash disk, ini mengambil data dari flash disk, ini menyimpan untuk di Torkel tadi software. Itu, nah ini untuk menu grafiknya tadi ya, ini akan muncul Pak grafiknya. Seperti itu. Untuk persen aja grafiknya. Ini Pak grafiknya tegangan waktu. Mau bisa rubah nih, mau berdasarkan apa, tegangan kah atau arus atau apa, nanti mau bisa pilih di sini. Mau bisa ya juga ya. Iya. Apa yang mau ditampilkan Itu gitu? di alatnya kan? Di alatnya ya. Cuma memang yang paling umum ya kita lihat tegangannya kan, karena kita pengen lihat baterai 24 kan lihat dari rating tegangannya. Ini kesimpan juga Mas di apa namanya? Ya alatnya Di laporan nanti itu yang kita ambil pakai USB. simpen Pak. Simpen ya. Iya. Kopi atau Nah ini tadi Pak, kalau mau pilih yang tadi tombol ini, nanti mau bisa lihat nih kurvanya, mau pengen lihat apa dari tegangannya, arusnya, gaya atau ini ya. Jadi kalau ini kalau pakai konstan arus ini doang ya. Kemudian yang tadi dari hasil di tampilan result, Bapak bisa lihat nih, Bapak bisa masukin data-data templatenya kayak apa, kapasitasnya berapa, nominalnya, terus koreksi kapasitasnya, misalkan ternyata di kapasitasnya berapa, terus Bapak udah habis di 4 jam setengah, berarti kan koreksi kapasitasnya berapa. Seperti itu. Ini untuk rangkaian pengujiannya simpel Pak, untuk connect. Yang untuk tujuannya Voltec Sense dipasang tadi apa, kan tadi nggak perlu dipasang ya, tapi tujuannya tuh dipasang kalau di sini apa Pak tujuannya? Buat ini aja sih Pak, pembanding doang per meter. Karena sebenarnya Bapak tanpa pasang pun dia sudah terkoneksi di sini Pak, di Tapi kabel arusnya itu dia bisa juga sensing kan? Ya? tegangan juga. Oh saya kira dia nanti akan muncul nanti di software yang nanti akan kita ini ya, hasil dari itu ya, enggak ya Pak? Sama ya, tetap terbaca Pak. Tapi ya. Dulu nggak begitu nggak apa-apa. Kenapa? Walaupun yang Voltec Sense tadi itu, Iya, nggak usah dikonekin itu nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. Cukup dari kabel yang besar itu. Betul. Karena kalau misalnya Bapak konekin sebenarnya lebih ke ini sih Pak, Sensitif. memungkinkan atau enggak di connect, karena kan kadang beberapa bagian susah Pak untuk dikoneksinya. Gua udah pasang si kabel arus, terus Bapak klaim itu lagi agak susah. Ini untuk persiapannya, pertama Bapak setting nilai harus bisa berapa, kemudian Bapak pasang kabelnya. Ini urutannya, pasang yang negatif dulu Pak. Pertama pasangnya di unit dulu Pak, negatif di unit, baru Bapak connect ke baterai, negatif baterainya. Terus sama positif di unit, kalau positif di baterai baru pasang ke unitnya ya, di urutan ini. Harus urut atau boleh dipasang? Kenapa? Harus urut kayak gitu. Disarankan urut lah. Pak mau
menanyakan, itu kan pemasangan negatif dulu ya. Untuk stepnya nggak seharusnya dia dilepas dulu kabel positifnya dulu dilepas sama kabel negatifnya dilepas, baru kita pasang ininya ya dari torkelnya itu ya. Kabel Existing yang ada di situ ya, kita lepas dulu. Oh iya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada ya. Belum dimasukin ya, nggak dimasukin. Iya, normalnya baterainya harus terlepas dari charger yang Ya, kondisinya sudah lepas baterainya. Oh, sudah lepas ya. Ini prosedur umum Pak, kalau misalkan kayak di pabrikan kan dia emang nggak terpasang ke itu. Iya, no, kabel tarik. Untuk file hasil ujinya sendiri itu Iya bisa boleh. itu besar Mas. Kecil lah. Terus sampai 1 MB. Ntar coba saya tunjukin ya. Sama ini masing-masing kita pakai Power DB atau punya kami ya. Nah, tapi dia hasilnya otomatis jadi PDF apa gitu kan? Kayak Power DB kan Power DB punya kan kalau nggak salah PDF ya. Atau PDF dia. Ya, nanti hasil pengujiannya bisa saya tampilkan juga. Hasil pengujian ya. Iya, contoh hasil pengujian ya. Nah ini tadi metode pasang arus, setting arus discharge-nya, kemudian batasan limitnya, kemudian Mas, ini kan ada konstan arus, konstan current, konstan power, konstan impedance juga ya. Resistansi. R. Nah ini sebenarnya itu filosofinya itu untuk yang mana ya? Yang untuk yang konstan daya sama konstan resistan itu kan dibikin pasti berguna. Berguna. Biasanya tuh kita pakai konstan arus aja toh. Iya. Kenapa Bapak menggunakan konstan arus? Karena Bapak pengen lihat nih si kapasitas baterainya. Salah satu parameter itu baterai masih bagus atau enggak kalau tegangannya nggak drop. Nggak drop di bawah 50% misalnya atau iya 50% misalnya. Jadi kalau misalkan dia arusnya ini konstan, maka otomatis akan berubah itu tegangannya. Jadi pada saat tegangannya drop sampai dengan 50%, nah Bapak ketahuan nih, oh nih ternyata di jam contoh ya, di jam keempat tegangan udah drop, artinya kan harusnya di jam keempat ini udah nggak baik untuk digunakan. Nah artinya kapasitas baterai ini cuma 4 jam atau cuma 80% aja. Kalau misalnya konstan power? Kalau konstan power ya Bapak nggak disesuaikan berdasarkan power aja, misalkan Bapak berapa watt gitu. Ya udah, misalkan contoh ya 100 watt, ya 100 watt aja. Nanti kalau misalkan si tegangannya turun, ya si arusnya kan naik berarti kan. Jadi ya Bapak tetap baterai tetap di discharge, tapi Bapak nggak tahu nih, walaupun baterai udah nggak drop ya tetap di discharge aja dia. Fleksibel aja gitu. Iya. Lebih enak berarti konstan arus aja. Iya, kalau untuk pengujian kapasitas karena Bapak bisa ngeliat karakteristik tegangannya. Kalau konstan resistan enak juga loh tapi. Konstan resistan kurang lebih sama kayak daya ya. Jadi daya resistannya sama aja. Oh gitu. Pak, daya itu didapatkan dari mana ya Pak ya? 100 watt, berapa watt itu apakah dari nameplate-nya atau dari mananya Pak ya? Kan nggak ada daya yang kita lihat di nameplate-nya nggak ada ya? Kan dia kebanyakan arus atau tegangan gitu ya. Itu dapat dari mana Pak ya? Apa kita ngira-ngira sendiri atau seperti apa Pak? Itu biasanya sih kalau buat charging charging itu biasanya ada ya. Buat Charging setelah ini Pak ya, setelah saya PO atau boosting gitu ya. Kalau bisa buat standarnya maksudnya standar dayanya itu ya, berapa yang kita mau misalnya kita mau pakai konstan daya Pak ya, itu seperti apa Pak untuk daya yang kita Iya, kalau nggak ada ya mungkin dikali aja ya sama tegangannya. Cuma umumnya emang bukan buat pengujian baterai sih yang digunakan. Iya. Jadi untuk torque sendiri kan dia digunakan bisa di macam-macam ya, bisa di baterai, bisa di charger. Tergantung penggunaannya dan standar yang digunakan. Cuma kalau baterai dia umumnya di konstan arus aja. Arus. Untuk yang di charger berarti pakai yang ini. Biasanya pakai yang konstan daya. Biasanya daya atau resistansi gitu. Resistansi. Tadi kalau Bapak udah setting ya, jadi kemudian Bapak tekan play aja Pak. Play
saat pengujian kalau misalkan Bapak memang harus mengetikkan sesaat, Bapak bisa tekan pause, kemudian tekan play kembali. Nah kemudian kalau misalkan tadi Pak udah muncul stop, biasanya akan muncul tampilan Pak save dan hentikan atau continue seperti itu. Nah ini tadi ini Pak ya, contoh hasil pengujian ya. Untuk SOP tentang uji charger juga ada. Kenapa Pak? Kalau untuk tadi kan Masnya bilang SOP untuk IKA untuk kapasitas baterainya kan ada ya. Iya. Nah, kalau untuk yang charger ada juga. Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Karena itu tergantung lagi ya, tergantung dari charger seperti apa. Oh. Ini menggunakan Torkel viewer ya, tampilannya seperti ini. Wah, Torkel bagus, Pak. viewer. Iya, lengkap. Mantap. Ini Torkel viewer, lihat bahwa muncul number of cell berapa, kemudian tadi nah ini dia di 10% berapa. Ini keseluruhan Pak ya, satu baterai, satu bank keseluruhan ya, seperti itu. Karena nggak ada yang tadi Pak ya, tambahan tadi ya, jadi keseluruhan dia nih ya Pak. VM ya. VM tadi nggak ada ya. Ada Pak, saya contohnya kemarin di Solo Kota. Baterai Bandung. Di Port Video ya. Port Video ya, itu kalau misalkan nah ini kalau mau menggunakan BVM nanti tahu nih sel tertingginya berapa, sel terendahnya berapa, kemudian grafik untuk tiap selnya nih yang untuk berapa. Itu. Iya sih, bagus pakai itu sih. Nanti Bapak bisa lihat juga nih. Tiap sel kan biasanya kalau Bapak ini kan Bapak mesti ukur manual sesatu. Nggak perlu manual berarti ini Pak ya kalau ada itu ya. Iya, langsung. Dan Bapak juga bisa nge-stopin nih. Jadi tahu nih baterai di sel, misalnya di sel contoh sel 30 ya, dia ngedrop di jam keberapa. Bapak bisa tahu juga tuh. Kalau misalkan emang ngedropnya di waktu-waktu yang cukup pendek gitu, artinya kan ini baterainya udah cukup. Kalau misalkan baterai itu udah ngedrop kan dia akan membebani baterai kanan kirinya ya. Iya, kalau benar. misalkan di waktu di sejam atau 2 jam dia udah mulai ngedrop, artinya kan perlu diganti ya, perlu di top up ya. Karena kalau misalkan emang baru bentar aja udah ngedrop, dia selama proses penggunaan akan membebani baterai kanan kirinya. Nanti efeknya baterai kanan kirinya juga jadi cepat rusak kan. Seperti itu. Nah ini dengan BVM Bapak bisa tahu nih. Berarti kan apa ya? Solusinya kan Pak kalau misalnya Ini BVM nya tujuannya per set ya Mas? Per set iya. Satu setnya ada yang 30 buah, ada yang 60 buah. Kalau kita 86 sel ya? Iya. Itu 86 BVM berarti ya? Iya. kurang lebih 2 60 set ya? 2 set yang 30 dan 60. Sisanya buat spare berarti kan. Per set kan? 5 set ya? BVM sendiri Iya. seperti ini ya. Saya nggak ada warna. Bapak ribetnya di awal aja nih, pasang dulu di awal semuanya. Tiap semua pasang itu udah selesai. Jadi kira-kira Bapak lebih prefer mana nih? Baterai yang 110 volt itu maksimum arus yang bisa digunakan adalah di sekitar 100-an. Iya 100-an, 130 mungkin. Ini data sheetnya Mas ya? Data sheetnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak pengen nge-discharge dengan arus yang lebih tinggi, misalkan Bapak pengen discharge 200 ampere. Nah, tadi Bapak bisa tambahkan menggunakan extra load. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, ini ada dua Pak, ada yang biru sama yang merah. Ini temperatur ambiennya. Jadi kalau misalkan di bawah 35 derajat, Bapak lihatnya pakai grafik yang
biru ini. Tapi kalau misalkan yang di atas 50 derajat ya, kalau datang grafiknya yang merah. Karena semakin suhu ruangannya semakin tinggi kan, si alat jadi semakin cepat panas ya. Cuma kalau di Indonesia kayaknya ruangan yang di atas 35 derajat kayaknya jarang ya. Kalau pohon ini paling pakai AC biasanya di luar ya kan, kayak sos lagi. Kayaknya jarang. Memang kalau di beberapa negara memang memungkinkan kalau misalkan ruangannya cukup panas. Saya ada dua ini seperti itu. Berarti kalau yang 380 pakai yang 950 mas? Betul Pak, pakai yang 950. Kalau pakai yang itu nggak bisa, yang lebih kecil. Kenapa? Yang lebih kecil bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak, tegangannya maksimumnya cuma 300 volt aja ya. Nah ini baterai voltage yang bisa diuji minimal 7,5 volt ya. Jadi kalau mau cuma nguji satu sel doang nggak bisa ya. Minimal ada beberapa sel yang 7,5 ya? 7,5. Karena kan jarang juga kayak baterai yang di bawah 7,5 kan. Biasanya baterai paling kecil 12 yang untuk baterai aki itu. Oke. Secara alat kurang lebih begitu Pak.